Karikatur itu bukan diajarkan, gitu. Karikatur itu dilatih. Gitu. Karikatur bukan hinaan loh. Karikatur itu bukan melecehkan, gitu. Tapi ini tentang seni. Wajah setiap orang itu tidak pernah ada yang sama. Karena emang di Indonesia itu ada kesan negatif dari sisi karikatur, justru mereka banyak banget. Wah, itu enak banget tuh dimaininnya di situ. Sementara mulutnya tidak bisa mainkan. Saya kan jadi mikir, ini kita mainin apanya ya? Ini perasaan orang pernah digambar ya. Karikatur awalnya tahun 2009. Pertama saya bikin akun media sosial, Facebook lah. Nah, jadi di media sosial kan agak luas jangkauannya, kayak menjelajah waktu itu, menjelajah. Terus nemu satu gambar karikatur yang sama sekali sebelumnya tidak pernah saya lihat gitu. Karikatur Indonesia kan kebanyakan ya kayak di media kayak gitulah gitu. Nah, ini saya ngelihat jadi karakternya agak beda gitu. Nah, kok bagus kayak gitu. Sementara kan kemampuan untuk digital pada waktu itu saya belum seperti sekarang. Nah, ini mulai mencari, ketemu ternyata orang-orang luar banyak, ada grupnya, ternyata grup kayak kontes, tapi itu lebih ke kontes sifatnya latihan. Saya coba masuk situ, banyak nemu karakter baru lagi di situ gitu. Saya coba berteman, terus ya makin tertarik, makin dalam lah kalau ngelihat, karena variatifnya karikatur di internasional ternyata beda dengan yang saya tahu secara lokalan gitu. Coba berteman, coba berkomunikasi juga dengan mereka. Saya pernah minta komunikasi dengan orang Portugal. Saya bilang, tolong saya ajari bikin karikatur seperti yang Anda buat kayak gitu. Terus dia bilang, karikatur itu bukan diajarkan, gitu. Karikatur itu dilatih. Gitu. Saya kan jadi mikir, dilatih. Oh, berarti kita yang harus selalu explore secara latihan itu sendiri gitu. Nah, betul. Ini bisa dibilang parodi wajah ya, parodi wajah, tapi dengan mempertahankan, mengeluarkan esensi karakter dari si wajah itu sendiri gitu. Nah, saya pernah baca salah satu karikaturis terkenal lah internasional. Dia bilang gini, saya tertarik karikatur karena satu hal. Wajah setiap orang itu tidak pernah ada yang sama. Meskipun dia seorang yang kembar misalkan. Nah, setelah saya perhatikan gitu, ternyata benar. Benar itu. Wajah setiap orang itu selalu berbeda gitu. Nah, itu kan jadi mikir, wah gila juga, orang bisa berbeda-beda dari sekian ribu jutaan mungkin orang gitu. Ternyata wajahnya tidak ada yang persis mirip gitu. Selalu ada perbedaan gitu. Nah, mungkin ya kuasa Tuhan lah seperti itu gitu. Saya mengenali karakter itu, mengeluarkan karakter itu kan harus studi dulu lah. Kalau mungkin kita butuh punya waktu panjang, saya pasti studi. Ini orang siapa gitu, latar belakangnya gimana, terus perjalanan hidupnya seperti apa. Nah, secara tidak langsung itu kan jadi bahan. Oh, nih kayaknya orangnya misalkan perjalanan hidupnya agak drastis, misalkan ada lonjakan-lonjakan periode hidup yang drastis lah kayak gitu. Nah, gimana caranya merekam ini ke dalam bentuk wajah gitu, mengeluarkan itu dalam karakter wajah gitu. Itu kan satu tantangan gitu. Nah, saya sering melakukan itu, tapi kalau dengan jeda waktu yang cukup gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kayak live atau apa, itu nggak pakai studi kayak gitu. Yang penting kita ngelihat ini esensi wajahnya seperti apa sih. Misalkan kan tidak bisa sembarangan kita. Tiap orang kalau karikatur pasti strukturnya sama, yang digedein hidung misalkan, itu kan beda. Kalau kita lihat ras, dari sisi ras, ciri khasnya itu kayak beda. Ras negro, ras Asia, terus orang India juga beda, terus orang Jerman juga beda gitu. Ada kekhasan masing-masing. Negro dengan khas bibirnya dan hidungnya yang agak lebar kayak gitu, kan nggak mungkin kita selalu membuat hanya
hidungnya saja gitu. Sementara mulutnya tidak kita mainkan gitu. Atau misalkan ras Asia, kita memainkan hidung. Padahal hidung itu bukan jadi sesuatu yang menonjol kalau di ras Asia. Itu lebih ke ras-ras Eropa kayak gitulah, orang-orang Eropa, Arya kayak gitu, atau India gitu. Nah, kalau Asia kan lebih cenderung di mata. Mata agak sipit dan turun bentuknya. Ras Cina kayak gitu. Nah, ini dari sisi ras aja sudah berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa menggambarkan itu ngeflat, dipola lah istilahnya gitu. Misalkan karikatur itu yang penting rahang besar, hidung besar, itu sudah karikatur. Oke, itu sudah karikatur. Tapi masalahnya dia mengeluarkan karakter orang itu atau enggak gitu. Kan kadang-kadang kita sudah porsir ekspor gila-gilaan gitu. Pas jadi kok nggak mirip. Sisi kemiripan ini sulit kita gali gitu dari situ kan. Kita harus tahu dulu ini dari ras mana nih. Biasanya kecenderungannya cocok nggak nih? Misalkan dari negro, cocok nggak kalau bibirnya yang kita eksplor? Cocok nggak kalau yang hidungnya kita eksplor? Gitu. Cuma kalau untuk menonjolkan untuk menonjolkan karakter itu, kita harus memilih. Tidak bisa semua ditonjolkan. Apakah mata, apakah hidung, apakah mulut, atau bentuk dasar wajah sendiri. Masalahnya kalau kita menonjolkan semua aspek yang ada di wajah itu sendiri, maka efek-efek nonjol itu nggak ada malah. Kan jadi seimbang semua gitu. Tapi kalau kita pilih salah satu atau dua struktur saja yang kita ambil, itu akan kelihatan menonjol. Sangat berpengaruh. Saya lebih bahkan kalau saya sendiri gitu, lebih senang memainkan ekspresi gitu. Dibanding hanya misalkan referensinya fotonya kayak foto KTP lah gitu. Itu kan tanpa ekspresi, flat banget gitu. Ini kita mainin apanya ya? Tapi kalau orang yang berekspresi misalkan entah matanya atau mulutnya, ketawa atau apa, ini lebih enak gitu. Enak untuk dimainkan gitu. Jadi ekspresi apalagi kalau emang si ekspresinya itu khas banget orang ini gitu. Orang lain bisa melakukan ekspresi itu, tapi tidak menunjukkan orang itu sendiri. Tapi orang ini, gitu, objek ini, ketika dia melakukan ekspresi itu, orang udah ngeh ini ekspresi si A, gitu. Oh itu enak banget tuh dimaininnya di situ, gitu. Sangat berpengaruh. Kalau untuk di publik ya, publik dari apresiasi publik sendiri. Kalau lihat dari ini pengalaman yang saya rasain aja lah gitu. Kalau orang yang banyak mengapresiasi karya karikatur dengan karakter yang saya buat itu, lebih banyak orang yang juga pelaku seni gitu. Jadi sedikit banyak atau penikmat seni yang emang dia mendalami seni itu seperti apa gitu. Nah kalau untuk orang-orang awam sendiri, karena emang di Indonesia itu ada kesan negatif dari sisi karikatur, justru mereka banyak menolak. Nah ini kan kalau saya kan ini jadi tantangan nih. Masyarakat harus tahu karikatur itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Karikatur bukan hinaan kok. Karikatur itu bukan melecehkan gitu. Tapi ini tentang seni merubah struktur bentuk wajah. Kalau dalam lukisan itu ada aliran surrealisme. Salvador Dali kalau nggak salah lukisannya itu kan kuda dengan kaki yang sangat panjang, itu kan distorsi gitu. Satu penyimpangan itu dunia real nggak ada, dunia nyata nggak ada gitu. Nah karikatur mirip kayak gitu. Orang kadang memahami karikatur itu dibandingkan dengan dunia nyata gitu. Kok gitu-gitu amat sih gambarin orang gitu. Kan nggak sejelek itu gitu. Nah itu bukan masalah jelek bagusnya gitu kalau karikatur itu. Tapi esensi wajah itu dengan deformasi yang luar biasa itu dapat atau enggak gitu. Indah atau tidak perubahannya gitu. Nah itu yang sulit dipahami oleh masyarakat kalau jangankan di Sukabumi lah. Kalau untuk Indonesia sendiri saya pikir masih sangat kurang. Saya termasuk orang yang tidak dikenal Sukabumi. Mungkin karikatur tidak terlalu dikenal kecuali ya mungkin ya ada beberapa teman yang pelukis jalanan juga, mereka sering cerita masalah karikatur, ada pesanan karikatur, ya itu standar karikatur yang pesanan untuk cenderamata itu hanya kepala besar, badan kecil dengan wajah yang tidak deformasi gitu. Hanya sebatas itu. Jadi saya pikir Sukabumi ya sangat-sangat belum mengenal apa sebetulnya karikatur. Prestasi, saya pernah ikuti beberapa kontes di luar dari grup Facebook.
dari website juga. Saya kebanyakan online kayak gitu. Ada beberapa yang pernah saya jadi juara, pernah jadi special prize juga. Skalanya? Internasional. Saya pernah ikutan yang ada berapa negara ya? Ada di Brazil, ada di Spanyol, Rumania, di Syria, di Mesir, ada beberapa. Kalau lokal jarang sekali ada lomba karikatur gitu, ada kontes-kontes karikatur nggak ada. Ya itu kalaupun ada bilang kontes karikatur, tapi ternyata isinya kartun. Jadi cirinya kan bedanya gini, kalau karikatur, lomba karikatur pasti temanya orang. Tapi kalau kartun pasti situasi. Nah, kebanyakan di sini lomba karikatur tapi situasi gitu. Entah itu budaya, politik atau sosial. Nah, kalau untuk saya itu bukan karikatur. Kalau dari sisi proses kreatif sendiri sih sebetulnya tidak. Tapi kalau dibilang sisi komersilnya betul, itu sangat terdampak sekali gitu. Sebelum Covid ini saya kan ada beberapa pesanan, deal-dealan lah, udah deal-dealan segala macam gitu. Nah, tiba-tiba begitu masuk ke periode Covid ini mereka membatalkan. Nah, ini kan ya itu berdampak secara komersial, secara ekonomi berdampak sekali gitu. Nah, tapi secara kreatif saya kan tidak bisa berhenti begitu aja gitu. Soalnya kan kadang-kadang mengganggu mood juga gitu. Ketika mood itu terganggu akan sulit lagi melanjutkan kayak gitu. Saya coba berusaha nyari aktivitas saja dengan terus berkarya kayak gitu. Nah, salah satunya kan saya mulai itu mengaktifkan lagi YouTube kayak gitu. Dengan bikin demo, dengan bikin tutorial, karikatur kayak gitu. Kalau saya itu. Kalau rencana, kalau untuk yang kalau rencana saya pengen bikin pameran sendiri ya tidak kayak gitu. Itu rencana ada, tapi tidak dalam waktu yang pendek gitu. Karena saya pikir kan ini masyarakatnya sendiri, publiknya sendiri kan belum siap gitu. Ada beberapa teman juga yang menyarankan ya bikin buku lah, bikin pameran kayak gitu segala macam. Tapi dari sisi saya sendiri saya merasa ini publiknya yang belum siap gitu. Saya kalau saya lempar juga kalau publiknya nggak siap kan percuma gitu. Buat apa gitu. Saya apresiasi sendiri kan nggak mungkin juga. Atau hanya segelintir teman gitu yang dekat, nggak mungkin juga. Kalau bilang pameran tiap hari juga saya kan pameran dengan medsos, ada di IG, ada di Facebook kayak gitu. Kalau untuk pameran galeri sendiri, nah ini ada sedikit tantangan sebetulnya. Saya tuh ada dua masalah. Kalau dilihat dari sisi umumnya apa yang terjadi di Indonesia lah kayak gitu. Satu dari sisi digital, satu dari sisi karikatur. Karikaturnya sendiri, publik agak kurang peduli ya, kurang mengapresiasi. Nah, yang kedua masalah digital. Galeri nggak mana mau dia menerima karya-karya digital. Mereka harus selalu manual gitu. Nah, ini kan ada dua masalah yang sebetulnya buat saya sih ya cukup jadi tantangan kayak gitu. Nah, kalau dari era sekarang kan digital itu harusnya emang satu kebutuhan gitu. Tapi kenapa publik ataupun orang-orang yang ngerti seni itu selalu mendiskreditkan, oh ini mah digital, barang cetakan segala macam. Tidak itu juga gitu. Walaupun saya bikin pakai digital kan tetap juga teknis pakai pakai tangan juga, pakai skill juga gitu. Hanya medianya yang berbeda gitu. Nah, sementara orang-orang yang masih dengan kebanggaannya teknis tradisional itu selalu melihat ini kan kalau misalkan kalau komputer itu bisa di copy paste, bisa di control Z kalau salah, itu lebih mudah segala macam. Ini mau bicara masalah seninya, bicara masalah kesulitan medianya gitu. Nah, itu yang saya pikir wah ini udah jauh lah pemahamannya agak berbeda gitu. Ya kebanyakan sih mereka yang emang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Kalau saya pikir sih ke originalitas kalau dibandingkan antara manual dengan digital gitu. Digital juga bisa kok dibuktikan originalitasnya gitu kan. Tiap goresan, tiap kita bikin itu kan ada rekamannya gitu. Kalau kita tahu ngebongkarnya ini original atau enggak, dibikinnya tanggal berapa, ini di mana dibikinnya, itu kan ada datanya gitu, ada di digitalnya gitu. Nah, kenapa itu tidak bisa dianggap bahwa ini bukti otentik originalitas gitu? Kenapa harus karena goresan tangan langsung dengan pensil atau dengan cat minyak itu yang dikatakan originalitas? Gitu. Kalau untuk saya itu jadi apa ya? Jadi hal yang lucu kalau untuk saya gitu. Tapi kan umumnya masyarakat atau pelaku seni lain yang khususnya masih bermain dengan tradisional kayak gitu, media tradisional,
tidak bisa sepemikiran seperti saya itu. Kalau menurut saya sih keterbatasan, berarti ada pembatasan ya. Keterbatasan itu justru memacu daya kreativitas. Ya sebetulnya kalau orang-orang yang menyadari ke situ, itu tidak akan jadi satu beban. Ini karena masalah ini saja tutup ini enggak. Tapi kita bisa mencari alternatif lain gitu. Nah, kalau dunia kreatif itu kan tidak terbatas oleh sesuatu hal yang baku lah. Tapi lebih bebas, lebih luas. Nah, ini kan daya penggaliannya sebetulnya lebih enak gitu. Di sini itu nggak ada aturan-aturan gini harus gini, kalau nggak gini kena ini kan nggak ada gitu, bebas aja gitu. Kita nggak bisa berjalan di sini, alternatifnya apa? Selalu ada alternatif gitu. Kayak karikatur juga, karikatur kita nggak bisa dengan media kertas, ada digital. Kita nggak bisa dengan digital, kita bisa media lain, bisa dengan patung. Kita bisa bikin film animasi juga dengan karakter karikatur. Banyak hal sebetulnya. Nah, dengan kondisi COVID seperti ini, itu kan justru memberi waktu kita untuk mempelajari lebih. Oh, ternyata karikatur bisa diarahkan ke ini. Saya pelajari yang ini, pelajari yang ini. Nah, itu semacam ada jeda itu justru untuk kita lebih belajar lagi. Taruh emang secara komersil kita berhenti gitu. Tapi secara skill karikaturnya sendiri itu kan terus berjalan. Kalaupun mempelajari banyak media lain, itu kan akan menambah lagi ke kitanya. Saya lebih memandang ke situ gitu. Jadi kalau dunia kreatif itu tidak ada pembatasan, justru makin dibatasi itu makin kreatif saya pikir. Saya Jiweng, bangga di Kabisapes 2020 online series.